Baik, eh, saya akan sampaikan materi uji beda nyata terkecil atau LSD, kemudian beda nyata jujur atau HSD, SNK, dan DMRT. Ini adalah sebuah teladan perhitungan, sebuah teladan analisis keragaman dari metode filtrasi air. Ya. Datanya ada 4 perlakuan, atau perlakuan ini ada 4 taraf, ABCD namanya, kemudian ulangannya ada 10, kemudian ini adalah ANOVA-nya. ANOVA-nya dengan mudah kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan Excel. Ini kita sebut dengan total WFM, ya, dan ini adalah total masing-masing perlakuan atau taraf perlakuan, ya, ini masing-masing. Dan ini kemudian ini kita bernama perlakuan WFM. Oke. Nah, dari hasil ANOVA ini kita ketahui bahwa pengaruh metode itu sangat signifikan pada taraf lebih kecil dari 1%, ya, lebih kecil dari 1%. Oleh karenanya kita ingin tahu metode mana yang berbeda dengan metode yang lainnya. Jadi hipotesis nol yang menyatakan bahwa keempat metode memiliki pengaruh yang sama, atau keempat metode memiliki rata-rata populasi yang sama, itu tidak diterima. Oleh karenanya kita ingin melanjutkan yang manakah pengaruh perlakuan atau pengaruh metode ini yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita sudah menghitung jumlah ini dari kemudian kita ketahui bahwa ini adalah yang terkecil berikutnya sampai terbesar, ya, urutannya satu, kemudian C urutan terkecilnya, kemudian berikutnya B, baru D, baru A, menghasilkan total besar. Karenanya kita ingin tahu setelah bagusnya kita bisa mengurutkan seperti itu dari yang terkecil ke terbesar, kemudian kita bisa lihat juga dari terbesar ke terkecil. Dari terkecil ke terbesar kita punya urutan CBD, dan dari terbesar ke terkecil punya urutan ADB. Nah, di sini kita hitung rata-ratanya, rata-rata dari CDB itu, C-nya berapa, D-nya berapa, B-nya, dan kemudian A-nya. Kemudian untuk dicari jaraknya atau selisihnya, kita bisa menggunakan fungsi absolut. Ya. Jadi masing-masing ini adalah, yang merah ini adalah selisih rata-rata dari taraf perlakuan yang ada di sini dengan yang ada di sana. Ini untuk memudahkan bahwa kalau C itu yang terkecil, A itu yang terbesar, maka yang terbesar rata-ratanya, maka ini adalah untuk membandingkan 4 perlakuan sekaligus, ya. Jadi caranya 4 perlakuan sekaligus, kemudian yang di bawahnya ini 3 perlakuan sekaligus, ini 2 perlakuan, ya. Nah, sebetulnya kalau untuk uji LSD dan HSD itu cukup tidak perlu mengurutkan seperti ini, tapi ini sekaligus untuk menghitung, menganalisis dengan SNK dan DMRT, di mana SNK dan Duncan itu memiliki karakter khusus, yaitu kita membandingkan berdasarkan jarak. Artinya bahwa perlakuan-perlakuan tersebut kita urutkan dari terkecil ke terbesar, kita membandingkan pasangan perlakuan itu sebetulnya menunjukkan berapa perlakuan secara keseluruhan. Gitu. Oke. Nah, dari tabel LSD, untuk mendapatkan LSD 005 ini, kita harus tahu dulu berapa nilai T, separuh dari 0,05 ini, pada derajat bebas Galat. Ini kita peroleh 2,028, dan dengan demikian, ya, ini ya, dan dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai LSD 5%. Kalau 1% berarti diganti dari di sini, 5%-nya diganti 1%. Di sini juga mengikut diri, ya.
Kemudian untuk tabel Tuki itu yang beda adalah kalau tabel LSD kita menggunakan distribusi T, kalau tabel Tuki kita menggunakan distribusi apa namanya Q, ya, apa namanya studentized ring, ya. Ini untuk 5% dengan derajat 36 dan 4 perlakuan yang dibandingkan kita punya 3,814 sehingga HSD-nya adalah 0,935 dan 0,935 ini adalah 0,935 ini adalah yang juga dipakai sebagai pembanding SNK kalau kita membandingkan 4 perlakuan sekaligus. Nah, untuk 3 perlakuan yang sekaligus yang saling berdekatan dan 2 perlakuan sekaligus, tentunya kita punya nilai yang semakin kecil di sini karena nilai studentized ring-nya juga semakin kecil. Nah, perbedaan yang mendasar dengan uji Duncan itu adalah tabel yang digunakan. Duncan punya tabel sendiri, tidak menggunakan tabel studentized ring. Nah, ini juga bisa diperoleh dari tabel-tabel Duncan yang ada di internet, ya. Nah, kesamaannya antara Duncan dan SNK adalah kita menggunakan apa namanya berapa menggunakan konsep jarak, berapa perlakuan sekaligus yang berdekatan untuk dibandingkan. Nah, setelah kita dapatkan, jadi kalau masing-masing, kalau untuk LSD ini kita bandingkan masing-masing ini dengan angka yang sama yaitu 0,703. Apabila masing-masing angka di sini lebih besar dari 0,703, maka kita dapatkan signifikan di sini. Apabila lebih kecil kita tulis T-sig, tapi tidak signifikan. Demikian juga untuk HSD, masing-masing data yang ada di sini, masing-masing selisih di sini atau jarak di sini kita bandingkan dengan 0,935. Nah, ini kita peroleh yang tidak signifikan hanya satu, 0,41, yaitu membandingkan B dengan D. Jadi B dengan D tidak signifikan. Nah, untuk SNK maka untuk A dan C saja pembandingnya yang 0,935. Sedangkan C dengan D atau B dengan A di sini kita gunakan pembanding 0,848. Sedangkan untuk A dengan D, D dengan B, B dengan C itu digunakan 0,704 sebagai pembanding. Dan dengan demikian juga kita juga peroleh antara B dan D saja yang tidak signifikan. Nah, setara dengan apa namanya student Newman KO, Duncan juga punya tabel sendiri yang sedikit agak berbeda, hanya untuk pembandingan dua tabel sekaligus ini tampaknya memiliki nilai yang sama, ya. Jadi antara A dan C pembandingnya 0,74, CD dan BA itu 0,74 dan DA, BD, BC menggunakan 0,704 dan kebetulan kita mendapatkan hasil yang sama yaitu tidak signifikan untuk pembandingan B dan D. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat bagaimana uji fasa ANOVA, LSD, HSD, SNK, dan DMRT. Sekali lagi, untuk LSD dan HSD itu sebetulnya tidak perlu diurutkan, ya, karena masing-masing ini, baik LSD maupun HSD itu menggunakan berpasangan, jadi pembandingan berpasangan saja. Sedangkan SNK dan DNMR ini menggunakan konsep jarak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam acara inferensia, dalam acara membahas inferensia fasa ANOVA yang lain selain LSD, HSD, SNK, dan DNMR. Terima kasih.